Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najma Salsabila Suni dengan NIM 19223114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur artikel saya mengenai survei konsumsi pangan dengan menggunakan visual Comstock. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Jadi pola konsumsi pangan masyarakat itu memiliki pengaruh besar terhadap status gizi dan juga kesehatan. Nah, survei konsumsi pangan tradisional itu seringkali menghadapi tantangan dalam hal akurasi dan juga kepraktisan. Nah, untuk itu metode visual Comstock itu muncul sebagai solusi yang lebih efektif. Nah, mengandalkan pengamatan visual terhadap sisa makanan untuk menilai asupan pangan individu. Nah, melalui pendekatan ini sendiri itu memberikan kemudahan dalam mengumpulkan data secara tepat dan juga dengan biaya yang rendah serta mengurangi bias dan juga sering muncul dalam metode pelaporan diri. Nah, di Indonesia sendiri penerapan metode visual atau visual Comstock dalam survei konsumsi pangan itu dapat memperkaya analisis dan juga membantu penyusunan kebijakan pangan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam konteks pelayanan makanan di rumah sakit dan juga panti jompo. Nah, di sini terdapat identitas artikel yang saya review. Jadi untuk judul artikelnya sendiri itu adalah analisis sisa makanan terhadap kepuasan pelayanan makanan pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Nah, jurnalnya sendiri itu dari media Gizi Kesmas yang terbit pada tahun 2023. Kemudian di sini terlampir volume, nomor dan halamannya. Dan untuk penulisnya sendiri itu ada Rizky Hayu Lestari, Putri Ramadhani Ayuning Tias, kemudian ada Aziza Ajeng Pratiwi dan juga Agung Prasetyo. Dan juga terlampir link artikel. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Jadi, pengamatan sisa makanan itu yang menggunakan metode visual Comstock ini sendiri itu, dilakukan untuk menilai sisa makanan, yang tidak dikonsumsi oleh pasien setelah satu kali waktu makan. Nah, metode ini sendiri itu memungkinkan, pengamatan secara langsung terhadap porsi makanan yang tersisa di piring dengan kategori yang jelas untuk masing-masing tingkat sisa makanannya. Nah, hal ini sendiri itu memudahkan, untuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan makanan dan juga memberikan informasi penting mengenai pola konsumsi pasien di rumah sakit itu sendiri. Nah, untuk kriteria pengamatannya sendiri itu terdapat 5 kriteria yang dimana jika 0% itu berarti tidak ada sisa makanan di piring, kemudian jika 25% itu makanan yang tersisa itu masih ada seperempat porsi. Nah, jika 50% itu berarti masih ada setengah porsi makanan yang tersisa di piring, kemudian jika 75 porsi itu makanan di piring itu tersisa 3/4 porsi dan jika 100% itu makanan yang di piring itu tidak dikonsumsi sama sekali. Nah, untuk prosedurnya sendiri di sini itu observasi dilakukan pada piring pasien setelah makan sebelum dibersihkan. Kemudian pengamatan itu dilakukan di troli piring kotor di setiap ruang rawat inap. Nah, setiap jenis makanan seperti makanan pokok, lauk hewani, kemudian lauk nabati dan juga sayur itu diamati. Yang dimana penilaian itu dilakukan menggunakan metode visual Comstock untuk memperkirakan sisa makanan yang ada di piring pasien. Nah, hasil pengamatan itu kemudian dicatat dan juga diolah menjadi presentase rata-rata sisa makanan dari pasien-pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, berikut, adalah hasil dan pembahasan. Jadi berdasarkan grafik di samping itu rata-rata sisa makanan yang tertinggi itu terdapat pada makanan pokok yang di mana sebesar 28% dan juga sayur itu ada di 26%. Nah, sedangkan sisa terendah itu terdapat pada lauk hewan yang di mana, hanya sebesar 12,5%. Nah, hal ini sendiri itu menunjukkan bahwa sisa makanan pokok dan sayur itu, telah melebihi standar sisa makanan di rumah sakit yang di mana lebih kecil, sama dengan 20%. Yang mengindikasikan, rendahnya daya terima pasien terhadap menu tersebut. Nah, faktor penyebab antara lain itu, porsi yang terlalu besar, kemudian cita rasa yang kurang menarik, dan kondisi makanan yang tidak sesuai selera pasiennya. Nah, secara umum hasil ini tuh menegaskan bahwa perlunya, adanya evaluasi terhadap variasi dan juga penyajian menu, agar pelayanan makanan di rumah sakit itu lebih optimal. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode visual Comstock sendiri. Jadi untuk kelebihan yang pertama itu ada, tidak memerlukan alat yang banyak dan juga rumit sehingga lebih praktis dan juga efisien. Kemudian, waktu pengamatan itu lebih singkat dibandingkan metode penimbangan yang lainnya. Kemudian, dapat, menghemat biaya karena tidak membutuhkan peralatan khusus dan, mampu mengidentifikasi sisa makanan berdasarkan jenisnya seperti makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, dan juga sayuran. Nah, untuk kekurangannya sendiri, metode ini tuh, penilaiannya itu bersifat subjektif, yaitu tergantung pada kemampuan pengamat memperkirakan sisa makanan, kemudian akurasi itu lebih rendah dibandingkan metode penimbangannya langsung. Nah, tidak dapat digunakan untuk mengukur nilai gizi yang hilang secara presisi dan juga hasil pengamatannya sendiri itu dapat bervariasi antara pengamat,
antar pengamat jika tidak ada pelatihan yang standar. Nah, untuk validitasnya sendiri itu, hasil pengamatan tuh menunjukkan adanya hubungan searah antara peningkatan sisa makanan dan juga penurunan tingkat kepuasan pasien, yang di mana menunjukkan konten validity itu yang baik. Nah, penilaian itu dilakukan berdasarkan jenis makanan, yaitu makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, dan juga sayur, dan hasilnya itu sesuai dengan batas mutu makanan Kemenkes, yang di mana itu lebih, kecil dari 20%, yang di mana menandakan validitas konstekstual. Nah, jika dibandingkan dengan metode food weighing, visual Comstock sendiri itu menghasilkan pola sisa makanan yang serupa dan juga perbedaan nilai yang kecil, yang dimana memperkuat criterion validity metode ini. Nah, kesimpulannya sendiri itu metode visual Comstock ini tuh valid karena hasil estimasinya tuh hampir sebanding dengan metode penimbangan makanan yang menjadi gold standar. Nah, untuk reliabilitasnya sendiri di sini tuh pengamatan yang dilakukan pada beberapa waktu itu pada beberapa beberapa waktu makan itu menunjukkan hasil yang stabil dan juga konsisten antar pengamatnya. Kemudian prosedur observasi sederhana dan penggunaan panduan visual itu membantu mengurangi variasi hasilnya. Nah, walaupun penelitian ini tuh tidak melaporkan nilai LCC atau Cronbach itu konsisten hasil antar pengamat itu menunjukkan reliabilitas observational itu, tinggi. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri itu reliabilitasnya itu menggunakan metode visual construct itu reliable dan, dapat diandalkan untuk, evaluasi sisa makanan di fasilitas kesehatan terutama bila digunakan oleh pengamat yang terlatih. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, di sini itu metode visual Comstock sendiri itu terbukti menjadi cara praktis dan juga efektif untuk menilai sisa makanan pasien di rumah sakit, yang dimana hasil penelitian itu menunjukkan bahwa metode ini tuh memiliki tingkat validitas yang baik, karena hasilnya itu sejalan dengan metode penimbangan makanan, serta reliabilitasnya yang tinggi karena menghasilkan pengamatan yang konsisten antar waktu dan pengamat. Nah, dengan demikian metode ini itu layak digunakan dalam evaluasi pelayanan gizi di fasilitas kesehatan. Berikut merupakan beberapa jurnal yang saya gunakan, baik dari jurnal utama maupun jurnal pendukungnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.